Oke, halo semua, kembali lagi saya Sel, dan kali ini saya akan melakukan adaptor dari Toyota Rush GR Sport Improvement. Ya, jadi memang Toyota Rush GR itu memang sudah keluar ya di beberapa bulan yang lalu. Cuman pada saat Gias ini berlangsung, Toyota mengeluarkan sejumlah produk GR Improvement, mulai dari Rush, kemudian ada Fortuner, juga ada Race, kemudian juga ada Yaris, dan ada juga Agya yang ada dipajang di sana. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk Rush GR Improvement ini. Nah, untuk lampu dia tetap sama ya. Jadi dia memang belum ada DRL. Jadi kalau dia nyalain lampu senjanya, dia langsung jadi DRL seperti ini. Untuk lampu besar dia dua LED multireflektor di sini. Untuk lampu jauhnya di sini. Lampu sini memang masih halogen, dan di sini dia pakai bahannya ini black chrome ya di bagian sini. Untuk improvement dari GR, untuk yang dari Rush dari TRD Sportivo ke GR itu dia perubahan di bagian sini yang sekarang tuh warna body ya. Jadi dia bukan plastik hitam lagi, tapi sebenarnya masih ada. Nah, di sini untuk fog lamp dia tetap halogen. Nah, untuk di bagian depan ini dia silver ya. Jadi udah nggak ada emboss lagi TRD Sportivo di bagian sini. Nah, untuk mesin tetap sama. Jadi tetap menggunakan mesin 2 NRVE. Dia 2 VVTi. Tenaganya dia 104 PS. Torsinya 13,9 kgm atau 136 Nm di 4200 RPM. Untuk modul ABS-nya tuh ada di bagian sini. Dan ini dia masih rakitan Daihatsu ya. Nah, ini dia masih ada rakitan Daihatsu. Untuk kurang mesin yang warna putih ini udah dicat, tapi memang yang di belakangnya dia belum dikasih cat ya. Ini masih warna dasar. Tapi tetap lengkap dengan peredam dan di atasnya tetap dicat. Nah, untuk pelek, nah ini dia peleknya tetap sama dengan TRD Sportivo. Jadi dia pakai two-tone polish dengan ukuran ban sebesar 215/60 R17. Dan ini dia bannya Alenza. Bannya Bridgestone Alenza ya. Jadi ada juga yang pakai ban Bridgestone, ada juga yang pakai ban Dunlop NSF. Nah, di sini ada penanda kalau ini dia mesin dual VVTi. Ada over fender di bagian sini, dan ini dia baru ya. Nah, ini yang di GR ini dia sudah pakai set body molding yang warnanya tuh abu-abu kayak gini. Untuk sen di spion sudah ada, dan ini dia warna putih ya. Jadi warna body. Dan ini spionnya ini juga dipakai di beberapa line up Toyota lainnya ya. Talang air juga udah dapat, ini bawaan, dan dia ada roof rail di bagian atas. Untuk smart key dia udah ada juga di sini, dan door handle warna body. Nah, untuk pengaturan jok di sini dia masih manual, ada reclining, head adjuster, dan di sini dia ada sliding. Untuk transmisi dia ada dua, ada manual 5 speed dan automatic 4 speed ya. Dan ini dia ada footrestnya di sana, ada tuas untuk membuka kap mesin, ada laci penyimpanan, dan untuk yang versi GR ini dia udah dapat idling start stop, dan ini untuk matiin functionnya ya, jadi supaya dia mesinnya nggak mati sendiri. Ada vehicle stability control, dan ini untuk yang improvement dia tulisannya GR, bukan engine start stop lagi. Dan di sini dia bahannya plastik ya, door trimnya fake stitching. Ini bahannya fabrik. Untuk power window di sini dia auto up and down di sisi driver ya. Kemudian di sini juga ada electric mirror dilengkapi dengan electric track, dan dia katanya sudah auto folding, cuman kita belum tahu ini beneran atau enggak. Ada window lock, dan di sini dia ada lapisan chrome ya. Dan ini dia lapisannya nih soft touch khusus untuk tipe GR Sport. Dan ini dia masih fake stitching, di sini juga masih fake stitching. Lengkap dengan cup holder, door pocket, dan speaker. Dan untuk yang GR ini juga dia soft touch ya. Dan ini dia lapisannya piano black, dan ini dia ada warna silver di sini. Dan ini dia bahannya masih plastik. Nah, untuk pengaturan setir, Rush ini dia masih tilt ya, belum teleskopik. Jadi di sini dia ada pengaturan audio, ada tombol mode, ini untuk volume, dan ini untuk seat tracknya. Untuk tombol answer call-nya ada di bagian sini, dia belum ada cruise control, belum fitur safety TSS juga belum ada. Dan ini warna silver ya untuk yang tipe GR ini. Nah, improvement di GR itu juga ada di bagian sini. Nah, ini dia ada embossnya tulisan GR. Dan ini dia untuk ini dia jahitannya warna hitam ya di sini. Nah, untuk saklar lampu di sini dia sudah auto, lengkap dengan fog lamp, dan sudah one touch triple turn signal. Untuk wiper di sini dia memang sudah intermittent, tapi memang belum bisa diatur interval waktunya, dan sudah ada wiper belakang. Nah, untuk speedometer, nah ini memang dia belum Opitron ya, seperti Avanza ya. Jadi Avanza yang baru kan dia sudah Opitron. Nah, kalau ini dia belum. Nah, ini kalau kita nyalain dia harus nyala ikut lampu kecil. Nah, dia ada warna biru-birunya di bagian sini. Dan untuk pengaturan
MID-nya tuh dari sini, tapi dia masih monokrom. Di sini dia ada untuk ngatur jam dan ngatur untuk odo tripnya. Dan bahan dashboard dari plastiknya, dan di sini ada sirkulasi udaranya di bagian atas. Nah, kemudian di sini untuk dashboard tengahnya, nah ini dia masih pakai warna hitam dengan lapisan warna silver. Nah, sejak GR Sport dia dapat improvement dari head unit. Jadi head unit ini sekarang pakai head unit ukuran 7 inci yang itu sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Cuma memang dia nggak punya fitur cek e-money ya, kayak seperti di Corolla Cross. Tombol-tombolnya itu kapasitif ya di bagian sini. Untuk USB-nya tuh ada di bagian sini. Cuma USB aja ya, sudah nggak ada slot aux seperti di versi TRD Sportivo, dan juga dia udah nggak ada slot CD di sini. Tapi tetap ada kamera parkir. Nah, untuk Rush itu dia punya reminder seat belt di semua bagian. Jadi kalau Terios kan dia nggak ada ya. Kalau Terios kan diganti jadi ticket holder. Nah, kalau ini dia full jadi passenger. Baris belakang ini ada 3 ya di bagian sini, dan 2 lagi di bagian belakang. Nah, AC untuk Rush GR ini dia udah auto climate control, tapi memang masih single zone. Di sini untuk ngatur kipas dan ngatur temperatur. Ada defogger belakang, tapi memang dia nggak ada pengaturan arah semburan ya. Dan di sini ada untuk sirkulasi udara, mode AC, auto AC dan matiin. Dan di sini dia dummy ya. Di sini ada power outlet, dan ini tempat penyimpanannya dia masih plastik. Transmisi dia otomatis 4 speed ya. Ini masih sama banget kayak Rush generasi sebelumnya. Ada tempat penyimpanan di sini. Untuk handbrake-nya di sini dia lapis chrome, tapi dia belum ada bahan apa-apa ya. Nah, di sini dia ada cup holder, tapi ini kepotong cup holdernya. Nah, di Rush GR ini dia warna hitam ya jahitannya. Saya nggak ikut warna merah. Lacinya ya tidak terlalu luas ya, tapi oke. Nah, improvement berikutnya di GR Sport improvement-nya adalah di bagian headrestnya yang sekarang udah dapat emboss GR di bagian atas ini. Joknya fabrik seperti ini, dan ini dia bolsternya tinggi ya, nih tinggi banget. Dia tetap dapat side airbag di joknya. Jadi airbag ini udah sampai di pilar juga, tapi nggak termasuk airbag kaki. Seat beltnya fix, handguardnya model retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, tapi lengkap dengan lampu. Nah, untuk lampu baca tetap ada di bagian atas individual, ada tempat kacamata juga di bagian sini, dan di sini dia ada spion yang masih day and night view. Nah, untuk sun visor di sisi driver di sini dia sama juga seperti di penumpang, jadi dia ada tiket holdernya dan ada vanity mirror dengan lampunya. Jadi kita tekan dulu. Nah, ini airbagnya di bagian sisi penumpang depan, ada tweeter juga di sana. Dan ini untuk yang GR Sport dia dapat tulisan emboss Rush ya sejak dari TRD Sportivo. Nah, ini lacinya dia belum soft opening. Dan ini adalah layout dari door trimnya. Sekarang kita ke bagian baris kedua. Nah, sekarang saya akan masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua dari Toyota Rush GR Sport improvement ini dia plastik ya di atas dengan fake stitching. Di sini fabrik. Di sini dia soft touch ya. Untuk yang tipe GR Sport ini soft touch. Nah, di sini dia fake stitching di bawahnya. Ini ada lapisan chrome, power window, ada juga untuk cup holder. Nah, di sini juga dia ada cup holder, door pocket, dan di sini ada speaker. Nah, jadi di baris kedua dari Toyota Rush itu dia memang theatrical ya. Jadi dia agak tinggi duduknya. Nah, untuk tinggi saya 164, ini kalau posisi dia ini saya paling mundur. Kalau paling mundur dia masih oke ya sebenarnya. Masih cukup lega. Untuk ruang sepatu juga masih cukup luas. Dan dia bisa sliding sampai sejauh ini. Nah, ini paling mentok. Nah, ini kalau paling mentok dia ruang kakinya tuh segini. Nah, untuk yang Rush di sini dia ada cup holder ya. Ini ada cup holder. Dan di sini dia ada power outlet di baris kedua. Seat pocket lengkap di driver, ada di penumpang depan juga ada. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya Toyota Rush GR Sport improvement. Jadi kalau improvement itu dia lebih banyak di interior. Jadi dia nambah dari tombol start stop, kemudian ada emboss GR ya di bagian setir, startup head unitnya GR, dan dia di bagian headrestnya itu ada emboss GR juga. Nah, AC ini dia masih double blower yang model seperti Avanza ya. Jadi dia model knob kayak gini doang. Nah, di sini dia ada lampu baca ya, ada lampu baca, dan untuk hand grip dia model retract. Nah, untuk Rush ini baik tipe G atau tipe GR Sport dia tetap 6 airbag. Tapi bedanya kalau yang di baris kedua ini udah stiker ya. Jadi bukan kayak Avanza yang baru itu dia pakai emboss. Jadi ini masih stiker aja. Nah, untuk headrest tiga-tiganya adjustable ya. Dan untuk sebel tengahnya tuh diambil dari sini.
dia juga sudah ada ISOFIX ya di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke baris ketiga dari sebelah kiri, karena di sini sudah saya atur yang sebelah kanan buat duduk di baris ketiga. Nah, ini kita turunin dulu headrestnya ya, biar gampang nanti. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini untuk rem belakang dia tromol ya, untuk keras ini. Nah, ini ada window lamp chrome. Nah, untuk stop lamp, nah di sini dia LED ya, di sini LED, lampu seinnya halogen, lampu mundurnya halogen. Nah, ini ada emblem GR Sport ya. Jadi sekarang GR Sport emblemnya. Dan ini dia cladding-claddingnya warna hitam. Di sini dia ada reflektor belakang. Nah, semenjak pergantian dari Tiadi Sportivo ke GR, jadi di sini dia tulisannya cuma GR ya. Dia dicat, tapi ini nggak ada stikernya ya. Jadi ini cuma cat aja. Ada sensor parkir 2 titik. Sudah ada kamera parkir dan dia lampunya ini masih halogen untuk lampu plat nomornya ya. Nah, dia lengkap dengan rear defogger, rear wiper, rear upper spoiler dengan high mount stock lamp, dan dia ada antena yang udah shark fin. Nah, untuk bagasinya, nah bagasinya ini dia bisa dilipat 50-50 dan ini dia split ya. Jadi kita mau lipat yang kanannya doang tuh bisa. Nah, ini kita tinggal tarik pakai tuas ini, kemudian kita tinggal tarik aja. Nah, nanti dia bisa seperti ini, tapi memang dia nggak bisa rata lantai ya. Nah, ini kita balikin lagi, dan ini ada cantelannya juga, ini buat digantung ke headrest baris kedua, jadi supaya nanti nggak jatuh-jatuh pas lagi di jalan. Nah, sekarang kita turunin lagi. Nah, dan ini kalau di posisi dia full tegak seperti ini, dia memang bagasinya masih cukup oke ya. Nah, ini dia ada lampu baca di bagian sini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke baris ketiganya ya. Dan ini juga ada emblem Toyota 50 tahun ya di Indonesia. Jadi setiap pembelian Toyota, lantap apapun, baik itu CBU atau CKD, itu udah pasti dapat. Pertama tuh kita dapat emblem kayak gini, dan kita dapat karpet 50 tahun Toyota yang lokasinya tuh beda-beda di setiap mobil. Kalau ras itu dia di tengah sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke baris ketiga. Kita tarik aja. Ini udah one touch tumble juga, jadi enak. Nah, ini di baris ketiga. Nah, dia itu ya memang dibilang lega banget juga enggak ya. Ini sempit hitungannya, malah masih lebih enak Veloz kalau kata saya. Nah, sempit ya untuk ruang ini, padahal ini udah saya majuin. Sempit, dan untuk ruang pahanya agak naik tuh. Dia lebih naik di sini. Dan ini dia udah nggak bisa di recline, jadi dia fix kayak gini aja. Tapi dia tetap dapat power outlet, ada tempat penyimpanan, dan di sini dia juga dapat speaker ya. Jadi untuk ras ini dia 8 speaker. Jadi dia ada total 6 speaker plus 2 tweeter. Nah, di sebelah kanan juga sama, ini ada tempat penyimpanan dengan cup holder, dan di sini dia ada speaker, dan ini dia seat beltnya ini ada tonjolannya ya, dan ini hand grip sampai baris ketiga. Nah, ini yang berbeda dari Terios ya, jadi dia ada seat beltnya kepotong di bagian sini. Nah, untuk sisi penumpang depan dia tetap dapat akses marquee ya. Dan di bagian sisi penumpang depan tuh layoutnya dia seperti ini. Dan ini dia untuk joknya dia cuma tinggal reclining, dan dia tinggal sliding. Dan juga untuk apar ini udah standar ya untuk mobil baru di tahun 2021. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke brosur dari Toyota Rush GR Sport. Nah, ini adalah brosur dari Toyota Rush GR Sport. Nah, tapi ini yang saya pegang ini adalah brosur GR Sport, tapi yang pre-improvement. Jadi, kalau yang improvement kan yang seperti saya bilang ya, dia dapat beberapa improvement di GR. Baik, mostly itu mainnya di interior. Tapi akan saya jelasin bedanya apa aja. Nah, ini adalah bentuk yang tipe GR Sport ya. Nah, ini yang warna putih itu kayak gini. Nah, yang pertama di head unit ya. Nah, ini kan kalau yang awal-awal nih masih pakai logo Toyota. Nah, kayak gini nih. Nah, ini saya fokusin dikit. Nah, dia pakai logo Toyota, cuma nanti dia pakai logo GR untuk yang improvement. Fitur head unit tetap sama, jadi dia belum ada Apple Car, dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Cuman dia udah nggak dapat slot CD udah nggak ada ya di sini ya. Kemudian, nah ini di sini dia masih engine start stop ya. Cuman nanti yang improvement dia sudah pakai GR start stop tulisannya ya. Kemudian, nah ini masih sama ya. Emblem juga masih sama nih, emblemnya tulisannya GR Sport ya,
bukan GR. Kalau GR yang tidak ada tulisan sport itu biasanya adalah benar-benar GR. Jadi memang sudah beneran versi kencang kayak GR Supra, GR Yaris, GR86 yang baru yang nantinya mungkin bakal masuk Indonesia tahun depan. Nah, itu dia real GR. Kalau GR Sport ini cuma versi dress up aja. Nah, untuk tipe G, nah ini bentuknya kayak gini. Dia nggak berubah ya sebenarnya tipe G itu. Cuma dia ketambahan fitur idling start stopnya ya. Jadi juga sama. Head unit juga masih sama. Nah, ini head unit juga masih sama. Tipe G juga dapat yang sama ya infonya ya. Nah, ini adalah untuk fitur-fitur safety-nya. Airbag tetap 6, VSC tetap dapat, seatbelt reminder tetap dapat di semua tipe juga, ISS juga ada, Keystart Assist juga ada, jadi safety-nya ini udah lengkap ya. Jadi nggak kayak Avanza yang antara TSS sama non-TSS itu dibedain soal airbag-nya. Termasuk kayak Race ya. Nah, untuk warna dia masih banyak ya, ini ada warna putih, silver mica metallic, bronze mica metallic, black mica, dark red ya, dark red mica metallic, dan deep maroon mica. Ini warna merah ya. Ini merah nih kayak gini. Ini merah marun, yang ini merah gelap. Yang ini agak jarang ya warna ini. Bahkan yang warna bronze ini juga saya juga jarang lihat di jalan nih, yang punya warna bronze mica ini. Tapi ini keren warnanya sebenarnya. Nah, ini adalah untuk spesifikasinya ya. Nah, dia dibagi dalam dua tipe GR dan tipe G aja. Nah, dan juga untuk keras ini juga udah free biaya jasa plus spare partnya juga udah dapet ya harusnya ya. Karena untuk lama-lama Toyota yang sekarang itu, dia udah pasti dapat jasa sama spare partnya 4 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai duluan. Oke, jadi sekian dulu untuk in-depth tour dari Toyota Rush GR Sport Improvement. Terima kasih sudah menonton.